e-commerce itu. Jadi ngomongin Karambit malahan. Kalau sampai pernah lihat Karambit itu ternyata sangat efektif untuk kalau pertarungan jarak dekat itu dia bisa membuat. Jangan ditiru ya pemirsa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Agus Rianto lagi. Alhamdulillah. Laginya alhamdulillah pokoknya. Mas Agus, terima kasih udah nyemetin lagi hadir di podcast ngomongin apa aja. Kali ini kehadiran Mas Agus kayak mau menyambung satu hal yang pertama nih. Go virtual UMKM. Oh iya dulu. Mas Agus, aku sedikit mau cerita. Oke, mau. Bahwa UMKM kemarin yang Mas Agus buat go virtual, terus kemudian saya sendiri punya inisiatif untuk membuat gerakan di dalam podcast saya itu siapapun yang ingin mengiklankan produknya, produk UMKM atau local brand, silakan kirim ke sini. Itu kesempatan. Ya kan? Nah, rupanya sudah direspon sama beberapa pihak. Oh iya. Memang belum signifikan. Harapan saya juga dengan obrolan kita lebih lanjut ini menginisiasi rencana itu tetap bisa berlanjut. Iya. Gimana Mas Agus? Untuk kali ini kedatangannya mau menceritakan go virtual lagi atau ada gerakan apa lagi nih? Iya. Tapi dari ceritanya Mas barusan, jadi sebenarnya jadi kepikiran juga kalau aja jarak antara Lampung Barat sama Bandar Lampung ini nggak cukup jauh, saya ingin ngajak para relawan di bagian-bagian juga untuk tampil di sini sebenarnya. Pertama ya untuk mereka lokal brand mereka tampilkan. Kedua ya tempat mereka mencurahkan gagasannya juga. Betul. Ya. Saat ini memang semuanya diinisiasi oleh seorang penggagas dari Lampung Barat. Tidak menutup kemungkinan dari Bandar Lampung, dari mana aja yang pengen, kan begitu. Nah, harapan ini menginspirasi pihak-pihak lain yang punya produk UMKM. Enggak dipungut biaya kok. Di sini free kok, ya nggak? Iya, free. Asik, yang penting sama-sama majuin brandnya. Itu bentuk concern Mas Agus. Concern kita bahwa mereka butuh media loh, partner media. Daripada di mana tentunya mereka takutnya tidak terjangkau secara cost atau apa. Jadi kita obrolin yang harapannya lebih didengar oleh masyarakat, brand kita positif. Iya. Dan saya kira nggak muluk-muluk juga kalau kita promosi produk UMKM dan sebagainya lewat podcast begini. Itu sebagai bagian dari bela negara juga kalau menurut saya sih. Saya setuju. Ya meskipun dari pemerintah sendiri sudah dikasih ilustrasi ada banpres. Oh iya. Ada, cuman ya kita sendiri belum ngejangkau itu. Nggak ada yang ngurusin legalitas tadi kemarin dulu kan. Jenengan kan bicara legalitas segala macam. Ternyata untuk kayak gini-gini nih bisa dibantu loh pemerintah. Iya, dan alhamdulillah ngomongin legalitas barusan itu teman-teman juga akhirnya mulai terbuka, mulai percaya diri bahwa kalau untuk usaha mikro dan kecil itu ternyata ada aplikasi yang sangat sederhana untuk ngurus legalitas, itu namanya online single submission, yaitu perizinan satu pintu secara online. Itu kalau cuma hanya untuk izin usaha mikro kecil itu nggak perlu payah-payah sampai datang ke kecamatan, asal melek komputer aja, melek online, dan atau bisa bila perlu minta bantuan anak-anak milenial lah yang ngerti dengan cara aplikasi lewat itu bisa nanti keluar nomor. Nasional nggak itu Pak? Nasional seluruh Indonesia. Aku mau ya nanti dikasih bocorannya ya. Nanti. Selepas dari ini aku kan UMKM juga. Ini Allah. Usahanya apa teman? Usahanya siaran. Iya. Jadi salah satu hikmah bonusnya itu ternyata kita jadi melihat kalau perizinan sederhana itu bisa lewat online single submission. Ini salah satu kebijakan pemerintah yang cukup baik menurut saya. Jadi memudahkan perizinan untuk usaha-usaha kecil yang rendah risiko lah ya. Rendah risiko itu maksudnya kalau ketemu meja satu ninggalin sesuatu, nah itu kan yang nggak budaya yang mesti ditinggalin. Bukan soal nggak baik lagi, harus ditinggalin. Bener nggak? Iya bener. Itu kan menghindari bertemu dengan meja sehingga ada titipan. Iya. Ini terobosan, semuanya dibuat virtual. Jadi nggak ketemu siapapun, submit. Memang kadang-kadang problemnya yang punya
pemerintah itu submitnya itu menggunakan robot yang sulit untuk ditembusnya. Iya. Sering di situ problemnya. Contohnya Ciptaker kayak gitu-gitu. Oh bukan Ciptaker, apa namanya? Prakerja. Itu banyak juga keluhannya. Kita submit gagal terus. Email kita katanya sudah terdaftar. Oh iya. Nah kayak gitu-gitu Pak. Itu problemnya yang punya. Ini biar PR-nya pemerintah yang mesti mikirin gitu loh. Berarti saya juga mungkin wakil pemerintah kali tak dengerin mas aspirasinya dari saya. Iya juga ya. Iya juga. Benar. Ya, jadi kadang-kadang kendala lapangan itu nggak sepenuhnya sampai kepada pemerintah sehingga mungkin apa yang harus dilakukan juga mungkin. Tapi kan dengan seperti ini, terpublikasi seperti ini kita jadi semakin mendengar. Kalau mau submission lewat online gimana kendalanya dan sebagainya gitu kan. Submission online ini problemnya sering tertolak dengan alasan ya kayak tadi itu apa namanya itu kartu prakerja. Iya. Yang saya nyoba karena ini gimana ini nyoba adek siapa itu saya buatin emailmu apa yang masukin ini sudah terdaftar apa sudah terpakai ya, email ini. Aduh, coba ulang nanti berapa menit lagi itu apa terus kayak gitu ya akhirnya putus asa. Iya. Itu problemnya mungkin. Problemnya itu. Iya. Ya bukan apa-apa. Tapi bagus itu masukan untuk kita evaluasi bersama lah. Nah, ngomong-ngomong tadi soal UMKM, ada gerakan baru kah? Sebenarnya baru mau menginisiasi sih ini. baru mau memulai. Ini gagasan apa Mas? Iya, tentang gerakan pemandu lokal. Pemandu lokal. Kebayang nggak kira-kira? Konkretnya? Pemandu lokal. Iya. Guide kah? Lokal guide, tapi mungkin nggak seperti kalau sampean datang ke Bali minta ditemenin ke sana kemana. Saya enggak. Pemandu lokal ini adalah mereka welcoming Lampung Barat, welcoming Bandar Lampung. Saya mewakili ini. Anda butuh apa? Saya antarkan. Itu mungkin. Iya. Benar nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi di zaman yang serba virtual ini, semua warga sebenarnya bisa jadi local guide sebenarnya. Betul. Nah, jadi kan dari awal saya udah pernah cerita tentang masalah membagikan semangat UMKM, terus edukasi untuk go virtual dan sebagainya itu. Akhirnya gerakan ini alhamdulillah ruhnya terbangun, teman-teman mulai solid, mulai pada semangat. Tetapi sampai kemudian Pak Bupati kami mengamanahkan kepada relawan untuk tularkan semangatnya terus, tularkan knowledge-nya, ilmunya ke seluruh wilayah Lampung Barat karena belum semuanya tersentuh kampanye tatap muka kami sebenarnya, belum semuanya. Kemudian tiba-tiba timbul ada beberapa penambahan kasus dan sebagainya sehingga ketika kita akan melakukan pertemuan tatap muka itu ya sedikit was-was, sedikit takut, khawatirnya kurang patut, khawatir kita protokol tidak terlalu bisa kita patuhi. Abai protokol tadi. Iya, kalau kita kan masih ini pakai hand sanitizer, masih di sini jarak kita jaga, sudah ini juga kita cuci dan sebagainya. Tapi kalau orangnya banyak, nah iya. Nah itu kita akhirnya di tengah-tengah itu celing muncul, oh iya kayaknya bisa dengan membuat teman-teman yang lain go virtual itu bisa dengan gerakan pemandu lokal itu tadinya. Awalnya dari situ. Jadi relawan sudah bergabung dengan kami itu mau kami panggil untuk masing-masing mereka jadi local guide secara virtual. Local guide secara virtual. Oke. Local guide-nya dalam bentuk nunjukin tempat usaha atau panduan mengenai memvirtualkan usahanya atau apa ini? Nah, mulai ketangkep berarti. Gagasannya mulai ketangkep dengan sampean berarti. Ya artinya ternyata setelah kami mendorong para pelaku UMKM ini untuk go virtual, ada beberapa kendala untuk mereka yang benar-benar maafnya ngomong gaptek dan agak susah beradaptasi dengan baik itu laptop atau smartphone itu untuk memunculkan tempatnya di Google Map aja mereka kesulitan gitu kan. Udah bolak-balik kita lakukan pelatihan. Oh tapi ternyata kalau kita punya akun Google itu kita bisa mendaftar sebagai local guide yang kalau misalnya saya kemarin habis makan pindang atau pecel di situ dan belum ada penanda letaknya bisa kita tandain, dan itu nanti diverifikasi oleh Google. Itu kan cara kita memunculkan usaha-usaha itu ke dunia maya gitu. Yang tadinya belum muncul kita munculkan oleh local guide. Kalau nggak bisa muncul sendiri, local guide ini yang bantu mereka untuk muncul. Menamai lokasi. Ya menandai lokasi. Ya itu salah satunya, baru salah satu bentuknya. Oke.
Terus kalau nggak familiar dengan Google, ya yang lebih sederhana aja. Misalnya, weh bro, kemarin saya habis minum es dugan di sini, enak loh, di Facebook atau Instagram, itu juga praktik lokal guide sebenarnya. Jadi membuat mereka yang tadinya belum muncul, jadi untuk muncul dikenal di dunia maya gitu, lokal guide. Oke. Ada satu hal Mas, kalau memang ini sebuah gagasan, kalau atau ini sudah dijalankan barangkali, gini Mas Agus, apakah tidak terinisiasi oleh tim jenengan membuat sebuah konten YouTube dalam bentuk tutorial mengenai pengenalan menvirtualkan produknya melalui channel YouTube. Jadi paparkan dalam bentuk obrolan begini. Gini loh caranya membuat ini adalah dengan satu caranya ini, tapi di shoot nanti akan diupload di ini. Giliran siapapun pihak yang pengen tahu ininya, di share linknya aja, ting. Ya. Dan itu alhamdulillah sudah saya lakukan. Sudah ya. Belum selesai editingnya Mas. Yang waktu itu mungkin sebagian main gitar itu salah satunya itu. Kita memproduksi itu. Gimana caranya kita jadi lokal guide. Itu ada 3 sesi waktu itu Mas. Pertama kita kilas balik UMKM, yang kedua itu sinergi UMKM dan pariwisata, dan yang sesi ketiga itu gerakan pemandu lokal itu. Jadi mantap. Jadi ada 3 sesi kurang lebih 20 menitan sama kayak podcast kita di sini. Mantap. Oh iya kayak gitu Mas. Paling enggak kalaupun kita ada hambatan soal jarak, ya toh sudahlah virtual kirimin. Ayo Bapak Ibu pakai WhatsApp ya, WA ya, kirim linknya, tonton itu deh. Kalau memang masih belum ngerti, hubungin kami, kami akan jelaskan lebih. Sudah ada salah satu relawan juga yang bikin video tutorial tentang bagaimana menambahkan penanda letak di Google. Itu sudah ada, sedang disiapkan juga. Udah itu mungkin kalau yang nggak suka dengan Google pakai platform lain lah, atau ya cuman status WA waktu ini pecelnya Pak Anu sebelah sini enak, itu juga salah satu praktek lokal guide. Kalau mungkin para pegiat masih belum sadar nih bahwa konsumen itu tidak melulu Lampung Barat. Tentunya meskipun di Lampung Barat pun belum tentu posisinya tahu. Dengan adanya itu sudah tanda letak di Google tadi, kita cukup share log, berangkat sampai memudahkan. Kalau Bandar Lampung udah bejibun Mas, ini kami yang di desa ini lagi. Makanya, benar-benar. Nah, dengan adanya Mas Agus tadi membuat program secara virtual dan untuk konten YouTube tutorial mengenai itu, yang akses bukan Lambar aja loh, yang akses bisa orang dari manapun, kan? Ya mudah-mudahan itu bisa diakses oleh siapapun, bisa menginspirasi. Mantap. Mudah-mudahan. Gitu ya. Nah, terus apa lagi Mas selain membuat produk visual tadi itu? Jadi salah satu yang mendorong kami untuk getol jadi mengenalkan produk UMKM, karena ternyata kami sebagai tetangganya aja kadang-kadang nggak tahu bahwa tetangga kami itu punya produk yang unik gitu. Itu sebenarnya saya bawa beberapa display, tapi mungkin udah kurang, nanti saya sampaikan dalam bentuk file aja mungkin ya, display saya yang mengejutkan. Misalnya lo tetangga saya ini ada pengrajin batok yang dibuat jadi benda seni, saya aja tetangganya nggak tahu gitu. Siapa namanya itu ya? Kalau nggak salah dia ini Facebook saya tuh, siapa namanya? Oh ya, itu salah satunya Mas Pak Komeng salah satunya itu. Kemudian itu Pak Komeng yang di Liwa, dan di Fajar Bulan dekat rumah saya juga ada ternyata. Dan itu kalau kami nggak bangun komunitas, kami nggak tahu loh ada mereka. Ada dekat rumah ya? Iya, artinya dengan nggak tahu itu kan pangsa pasarnya jadi jadi sedikit tertutup. Kalau orang banyak tahu kan semakin besar kan peluangnya untuk dia dapat pelanggan dan sebagainya gitu kan. Iya, termasuk ini pengrajin gagang sama sarung senjata yang antik-antik, ternyata ada, tapi senimannya belum mau disebut. Dia sering udah berapa kali datang ke rumah saya bawa. Tahu karambit Mas? Belum. Pernah nonton Iko Uwais di film Merantau atau The Raid? Itu senjata pisau yang begini melengkung ya, itu karambit kalau bahas. Itu ada di sana, bikin sarungnya, bikin gagangnya. Wah, kalau menurut kacamata saya yang awam itu seninya luar biasa, dan itu kok kami selama ini nggak tahu ada itu. Karambit itu memang budaya sana atau bukan? Karambit itu saya kira semua negeri Melayu itu mengenal itu dengan sebutan yang berbeda. Itu jadi senjata pisau yang, karena itu dulu kalau di Minang mungkin kalau saya nggak salah itu untuk
Sile harimau itu, jadi jurus silat harimau itu pengganti cakarnya harimau. Sile harimau. Iya, iku wes tuh. Iya, jadi iku wes itu. Jadi ngomongin karambit malahan. Kalau sampai pernah lihat karambit itu ternyata sangat efektif untuk kalau pertarungan jarak dekat itu dia bisa membuat. Jangan ditiru ya pemirsa. Iya. Itu lagi ngobrolin sering bela diri, bukan semua kekerasan. Itu ternyata itu ada. Wow. Dan itu ada yang bisa bikin sarungnya dan senjatanya dengan seindah itu di tempat kami ada. Dan kita belum sampai terekspos itu ya. Iya, sayang sekali. Terus pasar mereka selama ini di pasar atau jualannya di mana? Masih network jaringan WA-WA-an aja dari WA. Sudah pola itu. Pola itu pakai pun berarti sudah modern ya. Iya, sudah cukup modern, Oke. Nah, terus Mas ini nanti begini deh. Kalau Mas ada beberapa titipan produk UMKM dari Lampung Barat pengen ditampilin di dalam sini, boleh kirimin dalam foto-foto, khususnya juga logonya apa, namanya apa. Karena saya kan sudah mulai bikin ending credit title tuh, thanks to ada local brandnya siapa, termasuk yang Lambarko kemarin saya tulis kemarin sama Gunung Tangkit kemarin sudah saya tulis, sudah saya buat itu tujuannya apa? Bahwa kita memang concern support itu meskipun jangkauannya belum terlalu hebat, tapi upaya itu ada. Iya, kita mulai merintis. Apa nanti Mas? Sampai juga jadi local guide juga sudah dengan begitu kan? Ya. Lagi praktek local guide. Whatever, yang jelas kita namanya concern bahwa peduli namanya. Namanya kita udah peduli. Sekecil apapun peluang yang saya miliki, saya jalanin itu. Gitu. Jadi nanti boleh kirimin namanya ini Mas, ini aku titip ini untuk ditampilin di ending credit title atau di selipan kita ngobrol ini local brand kita adalah bagaimana nanti cara saya untuk menyampaikan di podcast kita ini khususnya itu nanti saya sebutin itu biar ada manfaatnya terserap oleh teman-teman dari UMKM. Sip. Nanti insya Allah. Itu namanya apa tadi itu? Apa guide tadi itu? Lokal apa? Pemandu lokal. Pemandu lokal ya. Soalnya kalau di Inggrisin nanti jadi susah beli. Orang pecel aja bahasa Inggrisnya ribet tuh. Apa itu? Apa ya? Peanuts ya. Mix of boiled vegetable with peanut sauce. Belum kalau pecel lontong. Lontongnya apa bahasa Inggrisnya? Steam rice apa soft rice? Soft steam rice ya? Iya. Astagfirullah. Jadi kalau ngomong pecel lontong bahasa Inggris alangkah belibetnya udah pecel lontong aja nih. Makanya ini pemandu lokal aja nggak usah. Tapi tetap aja kalau boleh ngomong rice. Ya kan? Mau itu karak ya rice, mau itu beras ya rice, nasi ya rice. Kalau kita ini ada upo, terus apa lagi? Karak, sego, terus ada lagi lontong. Masya Allah. Kalau bahasa Inggris bubur. Aduh. Nah, gerakan yang sekarang ini yang terbaru adalah pemandu lokal ya. Dan itu baru pengen dimulai sih, tapi saya sudah mempraktekkan dalam beberapa bulan terakhir, tapi teman-teman saya baru mau saya ajak. Nah, semangat itu yang nggak boleh padam, Mas. Ya kan? Pada saat kita itu sudah mompa semangat, memantik sebuah gagasan. Harapan kita kan semangat itu tetap tumbuh. Ada lagi kira-kira kalau kayak gitu-gitu hambatan dulu pernah diceritain, ada tantangan baru nggak nih kira-kira nih? Untuk gerakan pemandu lokal ini? Ya mungkin yang gagasan yang baru, yang UMKM inilah. Sejauh ini sih kayaknya kami cukup optimis. Cuman selalu saya mengingatkan ke teman-teman semua bahwa ini belum apa-apa loh, ini baru pemanasan. Jadi jangan merayakan terlalu dini, jangan bertepuk tangan terlalu sini. Walaupun kemarin waktu peringatan ulang tahun Lampung Barat memang kebetulan saya dapat penghargaan dari Pak Bupati sebagai penggiat dan motivatornya UMKM. Itu. Dan itu teman-teman saya wah excited pada datang ke rumah ngasih selamat ya, pengen megang piagamnya. Tuh. Itu rupanya menular bahwa semangat yang Mas Agus bangun ini rupanya menginspirasi yang lain gitu. Itu penghargaan bukan hal yang sia-sia, Mas. Tentunya itu membawa semangat yang lain, menginisiasi gitu loh. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah teman-teman saya semakin yakin bahwa usaha kita untuk
berjuang untuk menggiatkan UMKM itu sudah on the track dan sudah memang saat ini gitu. Kita lagi dapat momentum sekarang gitu loh. Momentumnya adalah pandemi ya, ibarat the power of kepepet. Udah kepepet dulu baru iya kita hidupnya yang hidupin UMKM ini. Kalau ekonomi kita, salah satu cara kita tetap menghidupkan ekonomi ya giatkan UMKM. TV nasional juga ramai mas masalah UMKM itu sekarang. Oh boleh. Ya salah satunya bantuan UMKM tadi. Kemudian banyak memang regulasi pusat yang ditujukan untuk menghidupkan UMKM, dan itu ramai di televisi nasional mungkin sekitar bulan Agustus atau September gitu. Sementara alhamdulillah kami di Lampung Barat bersama pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan relawan itu sudah menggaungkan itu sudah sejak Juni. Ternyata seirama dengan program pusat juga. Iya. Program juga pusat juga jeli bahwa potensi ini nggak boleh mati. Iya. Syukurlah kita. Kalau boleh kita mau jadi, kan gue bilang juga apa gitu. Benar. Kita ya kan? Mereka belum, kalau dari pusat tentunya butuh kajian cukup panjang. Tapi kalau kita begitu instan terpikir, gerak. Ya karena kita prajurit praktisi, bukan resi. Kalau resi tapa. Aku resi lah. Kalau kita prajurit lapangan aja duduk action, nggak usah nunggu ilmunya sempurna dulu, nggak usah nunggu konsepnya sempurna. Terus mas, kira-kira untuk gagasan yang lebih lanjut lagi dengan pemandu lokal tadi? Oh iya, sebenarnya mengenai pemandu lokal ini sebenarnya kami ingin memanggil semua relawan yang sudah selama ini bekerja ngumpul bareng-bareng sama kami itu. Monggo disebut. Wah banyak banget ya. Angkat tangan ya. Nanti jealous yang lainnya. Yang lain jealous nggak usah disebut. Pokoknya dari Waitenong, dari Liwa, dari Gedung Surian, dari Kebun Tebu, dari Pajar Bulan, Sekincau dan semuanya para relawan yang sudah selama kurang lebih 3,5 bulan terakhir ini bergiat di pemberdayaan UMKM dengan kami. Itu mari kita untuk masing-masing menjadi pemandu lokal. Caranya bagaimana? Kalau Anda bisa menggunakan aplikasi Google Map, ya munculkanlah usaha-usaha yang belum berani muncul itu ke dunia maya. Antara lain ditandai lewat Google Map gitu kan. Itu yang kedua, kalau Anda tidak familiar dengan Google Map, bisa pakai platform media sosial atau WA. Misalnya Anda mampir di suatu warung yang belum terkenal tapi Anda berkenan dengan menunya, ya tampilkan aja menunya, lokasinya di sini gitu kan. Itu akan membuat orang, kolega Anda dan sebagainya tahu bahwa ada tempat yang mungkin recommended untuk dikunjungi. Ya, itu fungsinya local guide kan, fungsinya memandu lokal gitu. Ya. Karena ini udah terkait dengan WhatsApp segala macam, semuanya terkait sama Google. Kayaknya Google pun harus dikenalin sama mereka, bukannya mempromosikan Google dalam hal ini, karena berkesinambungan semuanya itu. Iya, itu saya ngelihat itu powerful, itu Google itu powerful. Sudah itu platform yang kayaknya yang tadinya dianggap sebelah mata ini apa? Apalagi sama BlackBerry oleh apa dulu itu ya Java, ternyata sekarang nggak bisa ditinggalin. Iya, dan sekarang orang kalau mentok misalnya malam-malam nyari dokter yang masih buka aja kayaknya buka Google Map loh. Iya. Waduh, saya sakit ini malam-malam perlu dokter ya mas. Itu sudah mentok betul, nanya ke Google ya. Praktek dokter dekat sini gitu kan. Kita aja nyari apa? Ternyata ternyata Chrome lagi. Makanya pertama kali kami Go Virtual itu salah satu platform yang kita dorong itu kan memang Google, walaupun kita tidak menutup penggunaan aplikasi yang lain. Itu Google itu kami ajar. Kalau yang nggak bisa ya sudah, sampai gini mas, saya praktek pemanduan lokal itu gini, saya praktek. Mbak Anu, sampean tempat usahanya di mana? Dekat masjid ini mas. Oke, saya search di Google. Nih saya screenshot. Itu dekat masjid itu sebelah mana? Tolong dicoret sama dia. Baru saya tandai tag di Google Maps. Saya jadi lokal guide. Itu praktek saya jadi lokal guide dengan Google gitu. Kalau dengan Facebook, link tempat Google-nya tadi saya copy paste ke Facebook bahwa ini lokasi usahanya Mbak Anu. Boleh lihat timeline Facebook saya itu ada. Kayak begitu. Coba lihat aja timeline. Gitu. Oke. Nah, bukan berarti kita mengiklankan Google, tidak. Tetapi di situ ada pasar loh Pak. Di situ ada market kita yang perlu dijamah oleh saudara-saudara kita. Kan begitu. Kalau itu tidak di grab oleh saudara-saudara kita, sayang di situ market itu terabaikan. Sedangkan itu potensinya cukup besar. Betul mas.
Dan Google dan lain-lainnya sebagai tools itu sebenarnya bukan hal baru. Yang baru adalah semangat kita untuk membuat semua orang bisa menggunakan itu. Itu yang baru kan, yang baru dari hal ini kan. Gitu. Mindah mindset. Iya, mindah mindset. Dan iya. Bener nggak? Geser, dan itu kerja beratnya Mas. Mindah mindset itu yang tadinya kita ini analog menjadi digital itu. Wah itu. Iya, dan kan selalu diceritakan, nggak apa-apa lah saya ngecaprak terus ya. Nggak apa-apa. Kan banyak riset yang membuktikan bahwa UMKM yang bertahan di masa sekarang ini adalah UMKM yang mereka melek digital, go virtual gitu. Betul. Mereka yang survive gitu, dan selain go virtual juga mereka beradaptasi dengan berbagai macam metode pembayaran non tunai, kayak ada GoPay, dan payment apa sih? Barcode system lah ya. Ya. Virtual money, iya itu. Account virtual itu tadi. Dan apa yang tadinya mungkin baru akan terjadi secara masif beberapa tahun mendatang, begitu kita ditekan dengan kondisi ini, perubahan ini berjalan jauh lebih cepat. Makanya saya agak sedikit nggak sabar. Ayo sih, ini nih apa ya titik baliknya yang sangat penting untuk UMKM kita bangkit. Ini tanpa disadarin sebenarnya kita ada pergeseran menuju ke sana. Yang nantinya uang fisik bakalan secara lambat laun akan kita tinggalin tuh Mas. Kalau kita analisa aja sih begitu. Ya nantinya fisik pun bergeser sudah dalam bentuk digital semua. Walaupun saya juga tidak menganjurkan untuk mengkonversi aset kita jadi aset digital, karena itu nanti resikonya kita harus punya aset real. Kita tidur di mana? Masa tidur di digital, di virtual? Maksudnya emang ada daging kambing virtual gitu kan? Nggak ada. Kalau daging kambing harus motong kambing beneran kan? Emas, ternak, tanah, aset-aset itu memang tidak bisa, tidak bisa. Tetapi nilainya nanti ini seperti uang kertas. Saya pernah ada podcast bahas mengenai sahabat anti riba itu. Yang dianggapnya bahwa uang kertas ini adalah sihir, ya nanti digital pengganti uang kertas itu sudah positif dah. Kan semuanya dikonversikan, tanda terima bentuknya uang kertas, tapi nanti berbentuk digital. Yang penting sebenarnya ada underlayingnya sebenarnya sih. Kalau misalnya kita punya akun sekian uang digital tuh, ya harusnya ada underlayingnya, aset realnya sebenarnya gitu, supaya tapi bukan kalian saya, biar nanti saya salah ngomong. Betul. Nah itu saya salah ngomong. Soal bagaimana menyikapin itu di kesempatan berikutnya saja. Tetapi dalam hal ini secara nggak sadar virtual ini, siapapun yang saat ini concern dengan aktivitas digital maupun virtual jauh lebih safe, jauh lebih seger kayaknya deh daripada kita ini yang kita hadapin adalah analog tadi. Hal yang selama ini secara konvensional kita jalankan itu akan frustrasi kita. Tapi orang yang punya terobosan-terobosan dalam bentuk digital maupun virtual kayaknya punya cara lain deh, punya terobosan. Iya, betul. Sip. Betul sekali Mas. Matur nuwun Mas Agus. Ada lagi? Mungkin terakhir closing statementnya. Monggo. Ya, tadi saya udah ngajak teman-teman ayo jadi pemandu lokal masing-masing. Saya tidak menawarkan Anda uang, jabatan, kedudukan dari pemandu lokal ini, tapi yang kami tawarkan sebenarnya kehormatan untuk membela negara dan daerahmu sebenarnya. Itu cara kita, salah satu kita sekarang. Mantap. Ya, dan kita punya slogan. Kalau untuk Lampung Barat itu pemerintah punya slogan, bela Lampung Barat, beli Lampung Barat. Beli Lampung Barat. Iya, maksudnya beli produk-produk Lampung Barat, tapi slogannya beli Lampung Barat. Bela Lampung Barat, beli Lampung Barat. Salah satu supaya kita bisa bertransaksi di antara kita kan, ya kalau tetangga kita sama-sama tahu bahwa kita punya produk kita punya. Itu bonus demografi tadi. Yes. Iya kan? Iya. Kalau kita membeli produk kita sendiri. Iya. Apalagi? Iya. Siapa kita jual kemana, kita produksi untuk toh kita juga banyak. Iya. Toh gini konsepnya Mas, nyambung lagi. Enggak. Enggak apa-apa. Ketika sebelum pandemi ini kan fenomena kita kan globalisasi ya, arus barang dan jasa secara global, tapi tiba-tiba dalam waktu kurang lebih setahun ini dibalik domestifikasi kan, kalau bisa ya udah muter-muter aja di situ, berniaga sesama kita, berwisata lokal, produk-produk lokal, bahan baku lokal. Karena apa? Kita diminta membatasi pergerakan. Tapi itu momentum sebenarnya untuk pemilik brand lokal itu untuk bangkit gitu.
Makanya salah satunya yuk jadi pemandu lokal, kenalkan produk-produk saudara-saudara Anda, teman Anda, dan produk Anda sendiri melalui dunia maya. Wah, Terima kasih. terima